Semuanya sudah sesuai dengan pembicaraan kita. Maaf, saya tidak bisa menandatangani surat-surat ini sebelum surat penyerahan harta milik Pak Indra ada pada Anda. Oh iya, saya lupa bilang. Kalau yang tahu letak surat itu anak saya. Sebentar ya, saya telepon dulu. Tidak perlu. Ini bukti yang kamu maksud? Kalian betul-betul cari penyakit. Jangan lihat matanya. Kamu tenang saja. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Oh, apa-apaan nih? Lepas! Sini, Tante. Rika, tolong! Tolong, Pak! Saya bisa mati, nggak bisa napas! Susah, Tante. Susah, Tante. Panas! Sepertinya ini uji coba sebelum kamu masuk neraka. Permainan kalian sudah selesai. Perempuan licik ini tahu benar kalau Anda selalu ingin bersaing dan selalu ingin menjatuhkan saya. Tapi sekarang, Anda akan tetap gigit jari. Rumah ini, perusahaan, dan seluruh asetnya tetap menjadi milik saya. Mah, suratnya... Hei, Indra! Permainan belum selesai. Kamu harus bayar perbuatan kamu. Ayo, kita pergi dari sini. Kita ke rumah teman Mama aja. Besok kita kembali lagi. Karena rumah ini masih milik kita. Ayo. Tolong, kita dulu. Nanti aja, Tante. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Siap-siap bawa penumpang. Ya, Pak. Ayo, Tante. Saya yang pegangin. Pak, ke Hotel Sunflower. Mah, Mama tuh gimana sih? Mama bilang kita mau nginep di rumah temennya Mama. Tapi sekarang mau nginep di hotel. Sebenarnya tuh gimana? Apa bedanya sih? Hah? Sayang, kamu bawa kartu ATM kamu nggak? Oke, bagus. Malam ini kita harus berpikir dengan tenang apa yang harus kita lakukan. Besok kita balik lagi ke sini. Ayo dong, Mama.
Ini rumah Anda. Kurang ajar kamu ya, ha? Oh, M. Syukur nama kamu ya, ha? Lihat ya, nanti saya akan laporin kamu ke atasan kamu biar dipecat secara nggak hormat. Tahu rasa kamu. Kamu masih harus bersyukur. Saya belikan tempat tinggal. Ini lebih baik daripada kamu tinggal di kolong jembatan. Selamat datang di rumah baru Anda. Mas, saya mau pulang ke rumah kita, Mas. Saya janji akan patuh sama Mas. Semuanya sudah tamat. Rumah itu sudah saya jual kepada Andre, pengacara saya. Dan sebentar lagi, rumah itu sudah atas nama Alia. Karena Andre akan menjualnya kepada Alia. Kamu nggak perlu khawatir dan takut kelaparan. Saya akan memberikan uang bulanan kepada kamu untuk biaya kamu hidup. Bagaimana? Kalau dalam 5 detik tidak ada jawaban, berarti kamu lebih baik memilih hidup di penjara. Maaf, saya terpaksa menelpon polisi. Iya Mas, iya. Kamu nggak perlu bingung memikirkan barang-barang kalian. Semuanya sudah ada di dalam. Mama yakin kita tinggal di tempat yang kayak gini? Aku tuh bisa mati karena sesak tinggal di rumah kayak gini. Terus ntar teman-teman aku pada bilang apa lagi? Sayang, kita tuh nggak punya pilihan lain untuk sementara. Tapi kamu nggak usah khawatir. Mama nggak akan menyerah. Mama akan buat si Indra Pratama itu bertekuk lutut dan mengemis di depan Mama. Dan Mama tetap akan jadikan mereka sebagai gelandangan. Aduh, Siska, Rika, tolong buka dulu ini ember. Kalau nggak saya bisa mati, nggak bisa napas. Aduh, Oma, kalau mau mati ya udah mati aja, tapi jangan berisik. Sayang, gara-gara omongannya dia yang sok tahu itu, sekarang hidup kita tuh jadi menderita, tau nggak? Gimana barusan, Pak? Untuk sementara waktu beres. Mereka harus terima kenyataan. Tapi mereka nggak akan nyerah gitu aja, Pak. Pasti. Tapi nggak usah dipikirkan. Kalau ada masalah, saya akan selalu siap membantu. Terima kasih. Pak, gimana kalau kita bikin syukuran dan pengajian di rumah? Terus besoknya kita nyantunin anak yatim. Papa setuju sekali. Kita harus bersyukur kepada Allah bahwa semua bisa diatasi. Kita juga harus berbagi kesenangan dan kebahagiaan dengan orang-orang yang kehidupannya kurang beruntung. Ini semua gara-gara ambisi Mama yang kelewatan. Dan hasilnya, kita semua terdampar di sini kayak tikus jalanan. Apa? Gara-gara Mama? Ngomong sekali, ngomong! Heh, ini semua nih gara-gara kamu, tau nggak? Gara-gara kamu nggak becus jagain surat itu dan akhirnya jatuh ke tangan si Indra. Dan nih lihat ini hasilnya! Kita terlampar tempat kubur dan jelek kayak gini! Udah deh, jangan bikin Mama marah-marah ya. Karena kemarahan nggak akan menyelamatin kita dari tempat jelek dan kumuh kayak gini. Kita terus tenang. Ngerti tenang nggak? Hah? Karena dengan ketenangan kita baru bisa mikirin gimana jalan keluarnya. Paham nggak? Sebelum berpikir tentang jalan keluar, tolong buka ini ember dari kepala saya. Aduh. Kok nggak ada yang bantu sih? Tolong dong. Alah, bagusan juga kayak gitu biar nggak so tau. Ya ampun, sayang. Dari tadi kamu tuh demen banget ya mojok-mojokin Oma. Kasian dong, lihat dia tuh udah menderita. Mama, dia menderita akibat kesombongannya dia sendiri. Dia selalu bilang saya sakti, tapi hasilnya dia kalah aja terus. Dan kita semua terdampar di sini juga gara-gara dia. Buka dong, aduh. Susah. Ya ampun, udah ruang tamunya jelek, kamarnya lebih jelek lagi. Ampun, netes-netes lagi. Perasaan gue nggak hujan. Pasti tempat tidurnya basah deh. Bisa tidur nggak ya gue?
Sekarang kamu bisa istirahat dengan tenang. Karena 3 perempuan iblis itu sudah diberi pelajaran. Iya, Pak. Hari ini adalah hari yang paling indah dalam hidup gue. Gue berhasil mencuci otak Ferdi dan ngebuat dia benci sama bawang putih. Dan tega mempermalukan bawang putih di depan anak-anak. Gilanya lagi, Ferdi bego itu mau aja gue suapin makanan di depan temen-temennya. Pokoknya, Ferdi udah ada di tangan gue. Gue bisa ngendalin dia semau gue. Bener-bener iblis. Ini harus dikasih lihat ke Ferdi, biar dia tahu gimana jahatnya bawang merah. Mana yang akan menjadi warnamu? Ini betul-betul kelewatan. Ternyata Rika dan Siska sangat egois. Mereka sama sekali tidak berniat untuk menolong saya. Saya harus membebaskan diri saya, walaupun nyawa jadi taruhannya. Gila si bawang merah. Kita nggak bakal rugi temenan sama dia. Bukan. Makasih ya. Kok jadi lo sih yang bawa mobil ini? Kok nanyanya aneh sih? Ini kan mobil bokap gue. Kalau bukan gue yang make, terus siapa dong? Gue nggak nyangka ya, lo berdua ternyata muna banget. Dulu lo berdua tuh temen gue. Sekarang kenapa sih lo berdua jadi temenan sama bawang putih? Sis, lo kenapa? Kok berantakan gitu? Kurang tidur ya semalam? Gue mau tidur kek mau enggak ada urusannya sama lo. Enggak, cuman pengen tahu aja. Kayaknya ada pepatah yang pas deh buat lo. Kalau tangan mencencang, bahu harus memikul. Dan siapa yang menanam angin, pasti menuai badan. Aduh, sorry ya Al. Gue lagi nggak enak dan gue lagi nggak suka dengerin omongan orang kayak lo. Gimana kalau kita ngomongin soal... Lo siap-siap aja nerima nasib lo, karena gue bakalan ngasih ini ke Ferdi. Balikin nggak diary gue? Kalau enggak lo mau apa? Lo pikir lo bisa ngancem gue? Di sini tuh nggak ada oma lo yang tukang sihir itu dan bikin gue untuk nunduk sama lo. aduh terserah deh lo pengen ngomong apa. Tapi yang jelas lo sama sekali nggak punya hak buat ngutak-ngatik milik pribadi orang lain. Apalagi milik pribadi gue. Gue juga punya hak penuh untuk ngebersihin diri gue dari fitnah lo ke Ferdi. Dan diary ini adalah bukti kebusukan yang lo lakuin untuk ngefitnah gue. Oh, jadi lo pengen pakai diary gue buat jadi senjata lo ngejatuhin gue depan Ferdi, gitu?
silakan kasih lihat aja sama Ferdi. Tapi gue yakin 100% Ferdi tetap bakalan gak suka sama lo. Oke, kita lihat aja nanti. Kita tunggu sampai Ferdi baca diary ini. Oke, tapi jangan salahin gue kalau gue bakalan ngancurin lo di depan Ferdi. Dan bakal terang-terangan nyamber Ferdi di depan mata lo. Apa-apaan sih lo? Lo mau nyari simpati? Ada apaan? Bawang putih barusan. Udah, lo nggak usah ngejelasin. Gue udah ngeliat semuanya apa yang terjadi di sini. Dia kesel karena lo deket sama gue. Dan sekarang dia pengen ngerebut lo dari gue, Fer. Biarin aja dia mimpi. Karena mimpinya nggak akan kesampaian. Fer, kamu jangan kemakan omongannya bawang merah. Dia tuh sengaja jatuhin dirinya. Dia tuh biar fitnah, kamu jangan percaya. Cukup. Kamu jangan suka muter balikin fakta. Jangan mentang-mentang kamu anak orang kaya, lalu dengan seenaknya kamu nginjak orang lain. Saya nggak nyalain kamu, Fer. Dia tuh tahu banget ingatan kamu belum semuanya pulih. Makanya dia sengaja nyari kesempatan untuk nyuci otak kamu. Cukup. Saya nggak mau lagi denger omong kosong kamu. Saya nggak omong kosong, Fer. Ini diary-nya bawang merah. Kamu baca aja apa yang dia tulis. Dia tuh nyuci otak kamu, Fer. Dia nganggap kamu tuh bego. Nih. Ini tuh bukan diary gue, Fer. Dia ngarang semua ini buat misahin kita. Dia bohong, Fer. Ya ampun. Kurang ajar banget sih ini anak. Masa dia nggak bilang lo anak bego? Ini tuh bener-bener sampah. Gua nggak tega lo nggak baca semua ini, Fer. Makan nih sampah lo. Saya bilang cukup. Al, saya nggak nyangka kalau kamu sampai serendah ini. Udah deh, Fer. Jangan ngebiarin dia ngerusak emosi kita. Kita kan ke sekolah buat belajar, bukan buat ribut. Gila, masih umur segini dia udah pinter ya putar balikin fakta. Iya, gimana ntar kalau udah gede? Mau jadi apaan tuh ya tuh anak? Pastinya sih jadi politikus busuk. Gak usah kelewat dipikirin, Al. Tuhan Maha tahu kalau lo nggak salah. Tapi sekarang di mata Ferdi, gue tuh udah gak lebih dari sampah, Jen. Itu karena Ferdi belum sadar kalau Siska biangnya busuk. Dia boleh menang sekarang. Tapi itu cuma untuk sementara. Percaya deh sama gue. Masa sih Tuhan mau ngebiarin kejahatan terus-terusan menang? Kalau lo nangis terus gini, Siska malah seneng. Karena itu yang dia mau. Mulai sekarang lo harus berubah ya. Lo harus kelihatan cool. Biar Siska bingung sendiri, Al. Ya. Mana yang akan menjadi warnamu? Kamu tinggal di sini? Ya, ginilah nasib gue sekarang gara-gara bawang putih. Sekarang gue sama nyokap gue harus tinggal di gubuk sederhana ini. Sekarang gue makin tahu gimana rendahnya bawang putih. Biar gue bukain buat lo aja, ya. Makasih ya, Fer. Sama-sama. Kelihatannya seneng banget. Oh,
Ferdi udah benar-benar jatuh ke tangan kamu ya? Kalau yang itu harus, Ma. Dan kayaknya sebentar lagi aku bakalan tinggal di rumahnya Ferdi deh. Oh iya sayang. Aduh, kalau gitu mama diajak ya sayang ya. Soalnya kalau kamu tinggalin mama di sini, aduh, mama benar-benar bisa mati berdiri sayang. Karena untuk balik lagi ke tempat si Ina, Mama. Jangan cepat menyerah. Tunggu sampai kekuatan saya pulih. Sudah itu, kita rebut kembali kekuasaan atas rumah itu. Alah, Oma nggak usah kebanyakan ngomong deh. Tolong ya, jangan macem-macem sampai aku pindah ke rumahnya Ferdi. Oke, tapi Oma punya rencana. Rencana apa? Nanti Oma kasih tahu. Ya Allah yang Maha Pengasih, hamba panjatkan puji dan syukur atas segala rezeki dan berkah yang hamba terima. Hamba mohon, berikanlah arwah Mama ketenangan di sisimu ya Allah. Dan berikanlah hamba ketabahan, kekuatan dan ketegaran iman untuk menghadapi segala cobaan ya Allah. Amin. Silakan masuk. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya akan menyadarkan Anda bahwa Anda punya istri dan anak tiri. Anda kenal dia? Iya. Rika, istri saya. Dan yang ini? Siska, anak tiri saya. Bagus. Sekarang Anda jemput mereka dari pondok yang Anda belikan. Dan ajak mereka kembali untuk tinggal bersama Anda di rumah besar Anda itu. Mengerti? Janji? Bagus. Selamat siang. Papa kemana aja sih? Kok telat banget? Saya nungguin dari tadi juga sampai saya... Papa kenapa sih? Pa, ngapain Papa ngajak mereka ke sini? Hah? Mereka ngapain Papa sampai... Mereka nggak ngapa-ngapain Papa. Papa sadar sendiri kalau tindakan Papa tidak manusiawi. Pa, ya gak manusiawi itu mereka, bukan kita, Pa. Cukup. Jangan banyak omong. Ini ibu kamu yang seharusnya kamu hormati. Dan ini saudara kamu. Mas, masuk ke dalam dulu ya. Nggak usah kaget gitu dong ya. Jangan kaget. Mulai hari ini saya, Rika Sumanto, kembali menjadi penguasa di rumah ini. Mau kemana lo? Lo nyoba misahin gue dari Ferdi kan? Dan ini adalah pembalasannya. Oma, jadiin dia badut supaya dia nggak sok kecakepan. Pegang tante. Gimana Papa, Putri? Untuk sementara ini, mereka tidak akan mengganggu papa kamu. Yang paling penting, sekarang kita harus pergi jauh dari sini. Sekarang Papa di bawah pengaruh Berta, dan mereka semua udah menguasai Papa. Mereka pasti nyuruh Papa untuk lakuin semua yang mereka inginkan. Kamu tidak bisa kembali ke sana untuk menolong papa kamu. Itu percuma. Mereka bahkan akan menangkap kamu. Dan kalau sampai itu terjadi, artinya mereka menang mutlak.
Mereka akan merampas semuanya dalam waktu 1 malam. Kita harus cepat pergi dari sini. Mana yang akan menjadi warnamu? Ingatan Ferdi hilang. Sekarang kartu permainan ada di tangan gua. Gua punya kesempatan untuk racunin pikirannya Ferdi. Alia, ngapain kamu malam-malam kesini? Papa, Dre, papa saya. Pak Indra kenapa? Berta nyihir papa. Loh, kok bisa sih? Bukannya tadi pagi dia udah masuk kerja? Saya juga bingung. Tiba-tiba papa udah kayak robot. Papa pasti disuruh ngelakuin apa aja sama mereka. Ya udah, kamu tenang aja dulu. Biar saya cari jalan keluarnya. Rumah itu statusnya masih milik saya. Sedangkan kamu sama papa kamu untuk sementara ini sebagai penghuni, bukan pemilik. Dan Rika, Siska, dan Berta adalah penghuni haram. Tapi mereka lagi berkuasa di sana. Sekarang mungkin ya. Tapi besok akan lain lagi ceritanya. Kamu mau ngusir mereka? Apa kamu lupa, Andre? Mereka tuh sangat berbahaya. Kamu sendiri udah ngerasain kan kekuatannya Berta? Saya nggak akan menghadapi mereka sendiri. Saya akan coba minta polisi untuk mengusir mereka dari rumah itu. Terus papa saya gimana? Kita pikirkan nanti saja. Pasti akan ketemu cara untuk membebaskan papa kamu. Sekarang kamu tenang dulu. Kalau kamu tenang, kita akan bisa berpikir dengan jernih. Sebagian seragam dan buku kamu masih ada di sini. Besok kamu masuk sekolah ya. Gimana saya bisa sekolah selama nasib papa tuh belum jelas? Kamu harus masuk sekolah, Alia. Kamu harus perlihatkan ke Siska. Seakan-akan kamu tidak khawatir dengan rencana busuk mereka. Supaya mereka mengira rencana busuk mereka akan gagal. Sementara itu, saya akan memikirkan bagaimana cara membebaskan papa kamu. Tenang aja, Al. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya kok. Ferdi datang. Gue cabut dulu ya. Apa yang pengen kamu buktikan sama tulisan yang kamu buat ini? Tadinya saya mau nunjukin ke kamu kalau Siska itu licik. Dan dia nulis semua kelicikannya di dalam buku hariannya dia. Makanya dia langsung ngerebut buku itu yang jelas-jelas nunjukin betapa jahatnya dia. Ini bukan tulisan dia, tapi tulisan kamu. Itu bukan tulisan saya, Fer. Kalau kamu ngaku, penjara udah penuh. Ini tulisan saya. Coba kamu bandingin. Sekarang kamu udah ngebuktiin sendiri kan kalau itu bukan tulisan saya. Saya nggak pernah ngianatin kamu, Fer. Itu kerjaannya Siska. Hai. Hai. Ada apa sih? Gue boleh minjem buku catatan lo nggak? Lo curiga kalau diary itu punya gue? Fer, satu buku catatan gue hilang karena diambil Alia. Dia tuh pengen niruin tulisan gue supaya entar lo nuduh kalau diary itu punya gue. Kenapa sih lo masih belum bisa percaya kalau Alia tuh anak yang nggak bener?
Gini deh, Fer. Kalau lo masih belum yakin, mendingan ntar pas pulang sekolah lo ikutin dia dari jauh. Maksud lo? Diem-diem, dia tuh kumpul kebo sama pengacaranya. Bokapnya juga baru sadar kalau ternyata anak kandungnya itu yang jadi sumber keributan di rumah gue. Makanya sekarang gue sama nyokap gue dijemput buat balik lagi ke rumah. Mama denger deh. Tau gak sih, aku tadi habis ngerjain Ferdi. Sekarang si Ferdi makin gak suka sama bawang putih. Begitu dia ngeliat dengan mata kepalanya dia sendiri kalau bawang putih tinggal berduaan sama pengacaranya. Mama kenapa sih? Kok kayaknya nggak suka kalau ngeliat anaknya ngerjain Ferdi? Bagi Mama, Ferdi itu urusan sampingan. Yang paling utama urusan kita adalah kekayaannya si Indra. Ingat kekayaan si Indra? Iya, aku tahu kekayaannya si Indra. Tapi kenapa Mama masih bingung? Kan sekarang si Indra udah di bawah kekuasaan kita. Sayang, tahu nggak? Percuma juga kita megang si Indra Pratama itu. Dia udah nggak punya apa-apa karena kekayaannya sekarang dipegang oleh si Andre. Cecongok satu itu. Terus mau dijual lagi ke si Putih sesuai dengan rencana mereka semula. Oh iya, Mah. Kenapa juga si bawang putih nggak kita akalin supaya masuk rumah ini? Setelah dia udah di sini, kita suruh Oma Berta ngerjain dia supaya dia tunduk sama kita. Kan sekarang jinnya bawang putih udah nggak berani berhadapan sama Oma Berta. Bener banget sayang, bener. Kamu tuh bener-bener hebat. Kan diajarin Mama. Kenapa juga ya Mama nggak kepikiran kalau kita ini punya umpan yang bagus banget untuk mancing si Putih itu datang ke sini. Dia kan sayang banget sama papanya. Indra Pratama, ngapain bengong? Kamu nggak sadar? Anak kamu si bawang putih sama Leven met si Andre. Lalu saya harus ngapain? Lah, dia pakai nanya lagi. Lalu saya harus ngapain? Indra Pratama, udah jelas-jelas ya, anak kamu yang namanya bawang putih itu ngerusak nama baik kamu. Ini ya, kata anak saya Siska, teman-teman di sekolahnya udah pada tahu kalau si bawang putih itu kumpul kebo sama pengacaranya. Sekarang kamu datangi rumah si Andre dan seret anak perempuan kamu itu sebelum jadi berita skandal yang menghebohkan. Papa nggak apa-apa? Ada apa sih, Pak? Apa kamu tidak sadar kalau kelakuan kamu telah merusak nama Papa? Semua orang sudah tahu kalau kamu kumpul kebo sama Andre. Astagfirullah, Pak. Demi Allah, saya kesini karena menghindar dari Berta. Tutup mulut kamu. Nggak mau, Pak. Saya nggak mau pulang sebelum mereka pergi dari rumah kita. Jangan banyak ngomong. Saya ini papa kamu harus patuh sama saya. Andre! Mana yang akan menjadi warnamu? Selamat datang Putih. Kasian banget ya. Kasian. Masa papanya tega banget nyeret-nyeret anak kandungnya? Ya, habis gimana? Terpaksa. Habisnya anaknya aja makin liar. Ya terpaksa deh. Mau kemana? Lo pikir lo bisa kabur dari gue, hah? Putih, mulai sekarang kamu tuh harus tunduk sama saya, ha? Kamu harus menyerahkan semua harta yang dihibahkan dengan sandiwara yang kalian rekayasa sama si Andre. Hah? Ya enggak? Tante,
juga gini. Saya akan lihat siapa yang datang. Duduk lo. Ada urusan apa lagi sih datang ke sini? Saya kesini mau jemput Alia. Mana dia? Si Putih itu lagi sama papanya. Jadi kamu nggak punya hak untuk memisahkan mereka. Pergi kamu! Pergi! Anyok! Andre, tolong ya Papa, Andre. Dia masih dikuasain Berta. Saya nggak mau ninggalin Papa. Kamu harus pergi. Papa kamu masih di bawah pengaruh mereka, Alia. Kamu harus selamat dulu. Nanti baru kita selamatin papa kamu. Kita kembali lagi. Mama. Hei, konyol! Kamu kira kamu bisa bawa si Putih itu seenak udah kamu, ha? Papa! Papa kenapa? Apa-apaan kamu? Barang siapa menabur kebaikan, dia akan menuai kebahagiaan. Dan apabila menabur kejahatan, dia akan mendapatkan kesengsaraan. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran.